Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan software SPSS sebagai salah satu software yang digunakan untuk analisis statistik. Seperti kita ketahui bahwa software statistik itu banyak sekali ragamnya, mulai dari Microstat, ada eViews, ada PLS, ada SPSS itu sendiri, ada Lisrel, ada Amos, ada Statistika, dan banyak sekali software statistik yang lainnya. Kenapa saat ini kita bahas tentang SPSS? Karena penggunaannya yang mudah dan relatif paling banyak dipakai. Pastikan bahwa di komputer kita telah terinstall software SPSS. Kita cari ikonnya atau cari menu SPSS. Nah, sebagai pemula, layar yang muncul kita close saja. Oke. Di sini kita menemukan lembar kerja SPSS yang bentuknya mirip dengan Excel. Ada baris, ada kolom. Lembar kerja SPSS terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, lembar kerja data view seperti terlihat di pojok kiri bawah, itu ada data view sini. Terus lembar kedua adalah variable view yang sebelah kanan. Kita klik aja di variable view. Nah, di sini di SPSS terdapat banyak menu mulai dari file, edit, view, data, transform, analysis, dan seterusnya. Banyak sekali softwarenya yang penggunaannya masing-masing berbeda-beda. Misalnya di sini. Nah, kita tidak akan bahas menu-menu ini secara detail. Pembahasan menu dilakukan ketika nanti kita sudah melakukan analisis masing-masing. Yang jelas bahwa di sini merupakan pengaturan-pengaturan. Misalnya untuk file, di situ ada submenunya tentang menyimpan data atau yang lainnya. Edit berkenaan dengan sama dengan software yang lainnya penggunaannya. Ada untuk pembatalan, ada ke belakang, ke depan, dan seterusnya. View itu nanti memunculkan apa-apa yang akan ditampilkan di sini. Misalnya nanti ada data string, ada data label, dan seterusnya. Dan seterusnya, itulah menu-menu yang ada di SPSS. Oke, kita mulai dari lembar data view. Data view itu terdiri dari baris yang menunjukkan berapa banyak jumlah data kita, yaitu yang ke bawah. Terus ada juga kolom. Kolom itu yang menunjukkan variabelnya. Nah, tiap-tiap variabel ini nanti memiliki karakteristik yang munculnya ada di variabel view. Oke, kita coba memasukkan data. Nah, sebelum memasukkan data harus dipertimbangkan bentuk data kita seperti apa. Seperti kita ketahui bahwa data punya tingkatan masing-masing yang nanti akan berimbas pada alat analisis yang digunakan, teknik analisisnya. Karena tipe data seperti kita ketahui ada nominal, ordinal, interval, rasio. Itu tidak semuanya bisa dilakukan analisis yang sama.
Coba kita lihat kembali tutorial tentang data. Di sana ada pembagiannya. Oke, sebelum memasukkan data, kita bisa membuat karakteristik dari variabelnya. Misalnya kita mau memasukkan di kolom yang pertama. Kolom pertama itu misalnya kita punya data responden. Misalnya data responden mau dimulai dari mana? Variabelnya nama. Oke, kita klik di sini 2 kali. Secara otomatis dia akan masuk ke variabel view. Karakteristik dari variabel terdiri dari nama variabelnya, misalnya nama. Nama itu di kolom pertama ada namanya. Yang kedua tipenya pilihannya macam-macam. Karena nama kita pakai string misalnya. Boleh. Oke. Terus weight ini kolom variabelnya. Kolom berikutnya desimal. Desimal menunjukkan berapa nilai angka di belakang koma. Terus label itu menunjukkan nama variabel yang akan muncul. Misalnya nama responden, ketik aja gitu. Value ini karena string maka tidak ada value-nya. Missing kita biarkan aja. Jumlah kolomnya terserah kita. Terus align-nya rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan seterusnya. Measure ini tingkatan data kita. Karena ini nama string, nggak usah dibedakan. Kita lihat, kita kembali ke data view kiri bawah. Nah, sudah muncul di data view variabel pertama nama. Yang kedua, misalnya kita akan memasukkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita masukkan aja, diklik di selnya, kita singkat aja gender. Tipenya ini numerik, atau kalau mau pilihan lain silahkan, tapi kita pakai numerik aja karena asumsinya nanti jenis kelamin itu dibedakan menjadi 2 tetapi diangkakan, 1 untuk laki-laki, 2 perempuan, dan seterusnya. Ini sama dengan tadi, ukurannya desimal di belakang komanya berapa. Label itu keterangan yang muncul. Misalnya kita mau memberi keterangan jenis kelamin, di sini boleh pakai spasi. Yang berikutnya kolom value. Nah, value itu nilai yang akan kita munculkan karena ada jenis kelamin. Misalnya diklik aja kita ulang sebentar. Di sini ada bagian yang sebelah kanan. Di kirinya non berarti tidak ada value. Klik sebelah kanan. Misalnya kita masukkan nilai 1. Kalau jawaban 1 itu berarti laki-laki. Kita ketik aja. Kita klik add. Sudah muncul. Terus pilihan yang berikutnya 2. Misalnya perempuan. Oke, kita add. Oke, missing kita diamkan, kolom kita diamkan, lainnya karena numerik kita rata kanan. Terus ukurannya ini karena jenis kelamin itu cuma ada 2 pilihan, laki-laki perempuan dan setara, maka dikatakan sebagai data nominal. Kita lihat hasilnya, kita masuk ke data view. Nah, jenis kelamin sudah ada. Terus kita memasukkan yang lainnya, misalnya diklik lagi asal.
tipenya numerik sama, lebarnya sama, labelnya. Misalnya kita memasukkan bahwa asal itu merupakan asal mahasiswa atau asal responden juga boleh. Asal responden. Nah, value merupakan penjelasan responden itu mau berapa kategori, terserah. Kita klik aja, masukkan angka 1, misalnya Cikarang atau yang lainnya tergantung dari data Anda. 2, kasih, kita klik yang ketiga, value 3, Cikampek, kita klik add, dan seterusnya sesuai dengan data kita masing-masing. Oke, yang lainnya sama, missing column, line, measure. Ini kita pilih data nominal juga, karena asal tidak punya tingkatan. Nah, kita lihat sudah ada nama, gender, asal. Yang berikutnya kita coba, misalnya diklik lagi. Yang ketiga kita akan memasukkan IPS 1, IP semester 1 misalnya. Data sama, numerik, terus lebarnya sama, dan seterusnya. Labelnya misalnya kita mau perjelas, diklik aja di selnya, kita kasih penjelasan IP semester 1. Nah, kita tidak akan menggunakan data nominal atau ordinal, tetapi datanya adalah data rasio interval, masuk kategorinya di SPSS rasio. Sehingga value-nya tidak usah, karena IP mahasiswa beragam. Mungkin kalau misalnya responden kita ada 10, nilainya mungkin beda semua, sehingga tidak perlu dikasih value. Seterusnya missing sama juga, kita diamkan, align sama, measure-nya. Nah, di sini kita kasih data scale karena dia masuk kelompok tingkatan data dalam metodologi, yaitu interval atau rasio. Nama-nama variabel sudah kita masukkan, sudah kita dapatkan. Nah, kita tinggal memasukkan data penelitian kita. Misalnya kita punya kuesioner yang merupakan sumber data kita. Boleh juga kita masukkan dari pertama, misalnya di kuesioner pertama dari responden yang pertama itu namanya misalnya Dewi, ketik Dewi. Jenis kelaminnya tadi kita sudah masukkan, 1 laki-laki, 2 perempuan kategorinya, berarti kita masukkan 2. Terus asalnya tadi kita sudah punya pilihan 1, 2, 3 di variabel view. Kalau kita lupa, kita bisa masuk variabel view, kita lihat di sini. Nah, dari kategorinya, misalnya asalnya dari Bekasi, kita masukkan 2, berarti IP semester 1, datanya data scale, misalnya IP-nya 3,72, masukkan aja. Terus responden yang kedua, misalnya Sri, perempuan juga, asal 1 misalnya, IP-nya 2,85. Yang ketiga, responden ketiga, misalnya Orien, laki-laki, klik 1, asal kita ketik aja berapa dia, 3. Terus IP semesternya 3,76 dan seterusnya ke bawah. Nah, ini kalau kita memasukkan secara langsung. Kalau kita sudah pernah punya data atau sudah membuat tabulasi data di
software yang lain. Misalnya seperti saya contohkan, saya punya data di Excel. Sudah ada data dari responden kita. Ini ada 12 responden maksud saya, dengan nilai-nilai yang ada. Nah, ini sebenarnya bisa kita blok, klik di blok, terus kita copy. Nah, data ini langsung kita masukkan di sini, bisa kita timpa aja. Nah, secara otomatis data sudah masuk. Nah, masalahnya data yang ada di asal kita itu ada tambahan IP semester 2, IP semester 3, IPK, dan kategori. Nah, kalau memang datanya seperti itu, kita tinggal merubah nama variabelnya. Secara otomatis dia akan menamakan dirinya var 0001, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya var 001 mau dirubah menjadi IP semester 2. Diklik aja di sini, nanti akan muncul ke variabel view. Diklik atau diklik di sini di menunya yang paling atas var 0001, atau langsung masuk ke variabel view. Di sini sudah ada, tinggal rubah aja IPS 2, terus IP semester 2, dan seterusnya. IPS 3, IP semester IP semester 3, dan seterusnya. Kita kategorikan semuanya sampai ke belakang. Datanya scale, data scale, dan seterusnya. Kita sudah mendapatkan tampilan yang seperti ini, tetapi kita bisa juga memasukkannya dengan jalan kategorinya untuk data nominal, sehingga kita klik aja view, klik di value label. Nah, di sini sudah akan muncul kategori yang ada. Nah, tinggal silahkan melengkapi data-data yang dimaksud. Nah, di sini seluruh data kita sudah saya masukkan, kategorinya sudah. Kita sudah punya data yang siap digunakan untuk analisis. Kalau kita sudah punya data seperti ini, data yang lengkap, misalnya kita anggap aja ini sudah lengkap, kita bisa simpan filenya dengan klik file, pakai save as saja. Kita masukkan ke, terserah foldernya mana, terserah Anda foldernya di mana, misalnya namanya apa, dan seterusnya. Kalau udah, kita save. Nah, pada saat yang sama nanti muncul lembar kerja yang baru, yaitu lembar kerja output. Nah, di sini kita bisa geser-geser. Nah, karena kita belum mendapatkan output analisis, maka ini bisa kita tutup. Atau kalau enggak, bisa juga ini kita kasih nama juga, bisa outputnya apa. Cuma syaratnya nanti ketika buka, dia harus dibuka juga untuk mendapatkan. Nah, misalnya kita tutup aja, tidak kita simpan. Nah, disitulah akhir dari penginputan data SPSS. Kalau kita membuat lembar kerja baru, tinggal sama dengan file yang lainnya, file new data, hingga muncul ini. Kalau mau masuk kembali ke yang sudah ada, tinggal diklik aja yang sudah pernah kita buat ini. Kalau ini mau kita tutup, mau kita keluarkan, tinggal di close saja. Bagaimana kalau ingin memunculkan
file yang udah pernah kita simpan. Sama dengan software yang lainnya, file, open, data. Kita cari tempatnya di mana, misalnya di sini, open. Nah, data kita sudah muncul. Demikianlah tadi bahasan tentang pengenalan software SPSS sebagai salah satu software statistik, khususnya tentang bagaimana membuat variabel atau input data. Sampai ketemu pada bahasan yang lainnya lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.